Halo, Shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Masih ingat saudara, pengajaran menentukan pemahaman, dan pemahaman menentukan perbuatan. Jika dirimu diajar dengan benar, maka dirimu akan berpikir dengan benar, dan pasti dirimu akan berbuat dengan benar. Contoh Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada yang menganggap itu adalah berpuasa dengan atau sebagai konsentrasi dalam meraih kuasa persekutuan dengan Tuhan, supaya murka Tuhan yang menyebabkan wabah pandemi ini reda. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisa jadi itu adalah melakukan doa berantai untuk memohon dan memperoleh kuasa Allah dalam pelayanan pastoral dan penginjilan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisa diartikan itu adalah memohon supaya dikaruniakannya kuasa Roh Kudus untuk menyertai dalam pelayanan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah perlunya sering bersekutu dan berdoa untuk meningkatkan kerohanian kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisa jadi itu adalah dengan pujian dan penyembahan. Ternyata kemudian saya menyadari bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuatu di luar diriku yang mengalir ke dalamku. Bukan. Tetapi sesuatu dalam diriku yang mengalir keluar. Ternyata juga kerajaan Allah itu bukan makanan atau minuman. Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mencari kerajaan Allah berarti membuat prioritas setiap hari untuk memiliki manusia batiniahmu mengalir dengan kebenaran, mengalir damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Maksudnya, kebenaran itu bukan kebenaranmu sendiri yang berdasarkan apa yang saudara lakukan atau usahakan. Bukan loh ya, bukan. Itu adalah hadiah dari Yesus yang menjadi kebenaranmu. Kata Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah
telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, Allah ingin engkau dan aku dibentuk di dalam kebenarannya. Bahwa kita, saudara dan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kata 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu loh. Damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah kata-kata Yesus Tuhan yang berbicara kepada murid-muridnya ketika ia muncul di depan mereka setelah kebangkitannya. Dia juga menunjukkan tangannya yang berlobang. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid ini bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Allah ingin saudara tahu bahwa karya sempurna putranya yang telah selesai memberikanmu ketenangan. Hati nuranimu dapat beristirahat dengan mengingat hutang dosamu yang lalu, sekarang, yang akan datang telah dilunasi. Dengan demikian, saudara memiliki damai dengan Allah dan damai sejahteranya. Sukacita akan datang ke dalam hatimu ketika saudara melihat Yesus dalam Alkitab dengan lagu-lagu penyembahan dan khotbah kasih karunia. Ini adalah sukacita yang sama dari Roh Kudus yang memenuhi hati para murid ketika mereka melihat tangan dan lambung Yesus Tuhan. Jadi setiap hari prioritaskan untuk melihat dirimu benar di dalam Kristus. Bukan sadar tentang dosa-dosamu. Sebaliknya, sadarilah akan pembenaranmu. Itu sebabnya baca Alkitab dan dengarkan khotbah kasih karunia. Kristus yang diurapi, yaitu dengan melihat Yesus yang tangannya berlubang dan karya sempurnanya yang telah diselesaikannya. Saat saudara menerima bahwa semua dosamu dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni, maka saudara akan melihat aliran damai dan sukacita menerpamu. Jadi ketika saudara mau menerima kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara sedang mencari kerajaan Allah. Haleluya.